Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me. Learning English with Mrs. Me. Belajar bahasa Inggris bersama Mrs. Me. Mata pelajarannya bahasa Inggris penguatan lokal. And this video is for the 6th grade atau siswa kelas 6. Let's start. The topics atau bahasan that we are going to talk or to discuss today, the first one is famous streets and villages in Jakarta, and the second one simple future tense. Let's start from the first one. Famous streets and villages in Jakarta. Famous artinya popular atau terkenal, streets artinya jalan, villages artinya kampung. Jadi di video ini akan membahas beberapa streets, jalan dan kampung yang terkenal di Jakarta. Just some, cuma beberapa ya. And with their history, bersama dengan sejarahnya. Kenapa nama jalannya itu. Oke, the first nama jalan yang akan kita bahas adalah Glodok Street, Jalan Glodok. Oke, this is the picture in the past. Ini foto zaman dulu di daerah tersebut. Glodok is in West Jakarta atau Jakarta Barat. Kenapa namanya Glodok? Jadi gini, in the past, di masa lampau, in that place, di area itu, there was a kind of reservoir. Jadi ada semacam reservoir atau bendungan for the Ciliwung River, untuk Sungai Ciliwung. So it was often heard the sound of the water falling. Jadi karena deket banget sama bendungan, sering denger suara atau sound dari water falling atau air yang jatuh. Nah, air yang jatuh itu bunyi gerujuk like that. But the Chinese atau orang Cina and their descendants dan keturunannya find it difficult. Agak sulit mengucapkan kata grojok. That's why they often call it glodok. Jadi dari kata grojok atau suara water falling, air jatuh itu berubah menjadi kata glodok. So that time until this time, the area is known as glodok. Mulai dari situ, nama tempat atau daerah itu disebut glodok. Jadi dari nama water falling atau air yang jatuh. Yang kedua, famous streets atau jalan terkenal yang kedua adalah Senayan Street atau Jalan Senayan, which is popular with the stadium, Gelora Bung Karno, dan gedung DPR ya. Senayan Street berada di sentral Jakarta atau Jakarta Pusat. Kenapa namanya Senayan? In the past, di masa lampau, the Senayan area belonged atau dimiliki to someone oleh seseorang named Wangsanayan who came from Bali. Jadi ada seorang a kind of wealthy person, orang yang kaya banget, namanya Pak Wangsanayan. Dia berasal dari Bali. Nah, karena daerah itu luas dimiliki oleh Pak Wangsanayan, many people shorten the name Wangsanayan to Senayan. Orang-orang menyebutnya daerah itu jadi punyanya Pak Wangsanayan. Nah, disingkat menjadi Senayan. That's why dari situ nama daerah itu disebut Senayan. The third one atau yang ketiga. Tanah Abang Street atau Jalan Tanah Abang. This is very popular with the pusat grosirnya. Kalau mau beli baju dalam jumlah banyak, beli kain, nah ini yang paling terkenal. This is the picture in the past of Tanah Abang. Tanah Abang is in central Jakarta atau Jakarta Pusat. Kenapa namanya Tanah Abang? Jadi gini, it is said that Tanah Abang was given its name by the Mataram people. Jadi dipercaya, I don't know whether it is true or not, tapi dipercayanya nama Tanah Abang itu diberikan oleh Mataram people atau orang-orang Mataram dari kerajaan Mataram who made defenses, yang membuat pertahanan in the area, di daerah itu, when they invaded Batavia City, waktu menyerang atau mencoba menduduki kota Batavia in 1628, di tahun 1628. Jadi dulunya daerah ini dikuasai lah ibaratnya oleh orang-orang dari kerajaan Mataram. It is possible that the Mataram troops, jadi mungkin saja Mataram troops atau pasukan Mataram gave the name Tanah Abang. Nah, abangnya itu berasal dari kata red
dalam bahasa Jawa, Japanese language, merah itu red. Jadi dipercaya, oh karena masih banyak tanah merahnya, jadi disebut tanah abang oleh mereka sampai saat ini. Lanjut. Yang keempat, the fourth one, Kuitang. Kuitang Street. Jalan Kuitang. Jalan Kuitang is in Central Jakarta atau Jakarta Pusat. Kenapa namanya Kuitang? In the past of the land, the area was controlled. Daerah itu dikontrol, diawasi, dikuasai, and owned, dimiliki by a very wealthy landowner. Oleh seorang landowner itu tuan tanah ya, tuan tanah yang very wealthy, sangat kaya. Tuan tanah Chinese atau Cina yang sangat kaya namanya Kuitang Kiam. The ancient Betawi people called the area as the village of the Kuitang. Nah, karena dari kata Kuitang Kiam, rakyat Betawi akhirnya mulai terbiasa menyebut daerah itu menjadi Kuitang. And eventually the place was gradually named Kuitang. Dan mulai dari situ disebutnya Kuitang. Karena tadi pemilik tanahnya namanya Kuitang Kiam. Hampir sama dengan Senayan tadi ya. Lanjut. The fifth one, Menteng Street atau Jalan Menteng yang terkenal oleh the very famous expensive housing complex. Letaknya di sentral Jakarta atau Jakarta Pusat. Kenapa namanya Menteng? Bukan karena yang punya namanya Menteng ya, nggak kayak yang tadi. Long ago it was a forest. Jadi dulunya daerah ini adalah forest atau hutan with lots of menteng fruit trees, yang penuh dengan pohon buah menteng. Thus, many people refer to the area as Kampung Menteng. Nah, karena saking banyaknya pohon menteng, many people, banyak orang menyebutkan daerah itu namanya Kampung Menteng. Jadi dulu namanya kampung ya, Kampung Menteng. After the land was purchased by the Dutch government in 1912, jadi setelah adanya pembelian daerah itu oleh Dutch government atau pemerintah Belanda di tahun 1912, dijadikan housing location atau lokasi perumahan, komplek perumahan for the employees, untuk para pegawai Dutch East Indies Government atau pemerintahan Hindia Belanda. Jadi tadinya ini forest, hutan menteng kan, lalu dibeli sama orang Belanda, dijadikan perumahan untuk pegawainya, dan dari situ nama kampungnya hilang menjadi just Menteng. The sixth one, this is Ragunan Street. Of course you know the zoo in Jakarta, letak kebun binatang di Jakarta, Ragunan Street. Berada di South Jakarta atau Jakarta Selatan. Kenapa namanya Ragunan? The name Ragunan comes from Wiraguna. Lagi-lagi karena nama pemiliknya ya. Namanya Wiraguna, which is the title that the first landlord in the area. Landlord itu sama dengan tadi landowner, tuan tanah. Tuan tanah di area itu namanya Hendrik Lucas Carrel. Dia diberikan title atau gelar dengan nama Wiraguna. Gelar nama Wiraguna ini he got from the Sultan of Banten Abu Nasar Abdul Qohar. Dia diberikan nama Wiraguna oleh Sultan Banten namanya Abu Nasar Abdul Qohar. Dia adalah son atau anak laki-laki dari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa punya anak namanya Abu Nasar. Nah, si Abu Nasar ini memberikan title atau gelar kepada si Hendrik Lucas Carrel itu dengan nama Wiraguna. Semenjak itu daerah itu disebut Ragunan. Again, the seventh one, Lebak Bulus Street yang terkenal dengan bus terminal. Dia berada di South Jakarta atau Jakarta Selatan. The name comes from the word Lebak, dari dua kata ya, Lebak, which means valley atau lembah, dan Bulus, which means turtle atau kura-kura. Kenapa disebut Lebak Bulus? Because this area has an uneven land contour. Jadi kontur tanahnya itu uneven, nggak rata. Jadi ada yang cekung ke dalam dan membentuk valley atau lembah. Nah, lembah itu dalam bahasa lainnya disebut lebak.
Lembah itu mempertemukan Grogol River, Sungai Grogol, dan Pesanggerahan River atau Sungai Pesanggerahan. Nah, karena dekat dengan rivers atau sungai di daerah itu in the past ya, di zaman dulu banyak ditemukan turtles atau bulus. Nah, oleh karena itu daerah itu disebut Lebak Bulus. Another famous streets in Jakarta yang berikutnya adalah Sudirman Street. Of course, nama ini diambil dari our hero atau pahlawan Jenderal Sudirman. Letaknya di perbatasan antara Central dan South Jakarta, antara Jakarta, ada yang di Jakarta Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Lalu ada Matraman Street. Nah, Matraman Street adanya di East Jakarta atau Jakarta Timur. Kalau Sudirman Street namanya diambil dari our hero atau pahlawan Pak Jenderal Sudirman, Matraman Street itu diambil dari kata Mataram karena in that area di zaman dulu itu dihuni oleh banyak orang Mataram. And next, this is Gajah Mada Street atau Jalan Gajah Mada. Letaknya di Central Jakarta. In this area is famous for their noodle atau mie-nya. Makanya, have you ever heard bakmi Gajah Mada? Nah, it comes from that place. Lalu ada Jalan Haji Ung atau Haji Jiung. The name, nama ini berasal dari one of the popular fighter atau jawara terkenal Betawi pada saat itu, yaitu Haji Jiung. Letaknya di Sentral Jakarta atau Jakarta Pusat. Next. Nah, kalau tadi street, sekarang villages. Ini yang terkenal dengan bus stationnya atau terminal bisnya. The first one yang pertama adalah Kampung Melayu. Of course, karena dulunya di situ banyak Malay people atau Melayu people. Letaknya di East Jakarta. Kampung yang terkenal dengan bus station yang kedua adalah Kampung Rambutan. Letaknya juga di East Jakarta. Sejarahnya sama dengan Menteng Street ya, karena dulunya it was a forest atau hutan yang penuh dengan pohon rambutan atau rambutan trees. Our discussion about streets and villages has finished. Tadi udah banyak banget kita bahas nama-nama jalan dan nama-nama kampung yang terkenal di Jakarta berikut dengan history atau sejarahnya. Kenapa namanya jalan itu, kenapa nama jalannya ini. Mungkin ada beberapa lainnya yang tidak disebut di video ya. I'm so sorry. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu simple future tense. Actually, we have discussed it. Kita udah pernah bahas ini on our very first lesson, di lesson pertama. Kita review ulang. Apa sih simple future tense? Simple future tense itu adalah tenses yang digunakan to express, mengekspresikan, menyatakan action, kejadian that happens yang terjadi in the future, di masa depan. Jadi belum terjadi. Biasanya bentuknya plan, rencana. Saya akan apa? Untuk menandakannya ada beberapa time expression atau keterangan waktu seperti tomorrow, besok, tonight, nanti malam, next, nanti, bisa next week, minggu depan. Nah, kalau ada tambahannya jadi depan ya. Next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, atau nama hari misalnya, next Sunday, hari Senin depan. Later yang artinya nanti dan soon yang artinya segera. Jika dalam kalimat ada kata-kata seperti ini, it means it will happen in the future. Belum terjadi, baru akan. How about the structure of the sentence? Struktur kalimatnya. You can see here. Contoh. They will go to Jiung Street. Will means akan. Mereka akan pergi ke Jalan Jiung. Remember, simple future menggunakan will yang artinya akan dan followed atau diikuti oleh verb one atau kata kerja ke satu. Jadi nggak boleh they will going, they will goes, atau they will went. No, that's wrong. Itu salah. Harus verb one atau base verb, kata kerja pertama. Bagaimana jika kalimatnya negatif? Tidak akan. You can add not. Kamu bisa tambahkan not after will, setelah will and before the verb, sebelum kata kerjanya. Like this, they will not go to Jiung Street. Mereka
tidak akan pergi ke jalan Jiung. As you can see, there is no change. Tidak ada perubahan dalam kata kerja. Tetap kata kerja pertama atau base verb. Hanya tambahkan not. Bagaimana jika kalimatnya interrogative atau question atau pertanyaan? You have to put will. Oh, I'm sorry, ini will-nya harusnya dihapus ya. Will-nya di depan. Will they go to Jiung Street? Apakah mereka akan pergi ke jalan Jiung? Sorry. Ini harusnya will-nya dihapus. Next, let's practice. Amanada will visiting her grandmother soon. Menurutmu kalimat ini correct or incorrect? Betul atau salah? Yes, that's right. It's wrong. Salah. Kenapa? Karena di sini setelah will ada verb ing, will visiting. That's wrong. Salah. Harusnya will visit saja. Begitu juga dengan Nico will writes. Harusnya tidak pakai s di sini, tapi langsung saja will write. Will visit, verb 1. Will write, verb 1 juga. Okay, that's all our lessons today. Thank you very much for watching. Semoga kalian paham, semoga kalian tidak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, paham betul dengan materi hari ini sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.